Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TIU. Di sini saya sudah menyediakan 5 soal. Di antaranya ada soal aritmetika sosial, kemudian ada juga tentang soal statistika, aljabar, juga ada tentang peluang. Kita langsung ke soal pertama ya. 2/1/4 dikali dengan 7,5 dikurang 7,5 dibagi dengan 1/2. Nah, untuk menjawab soal yang seperti ini, teman-teman perlu ingat terlebih dahulu urutan operasi yang ada dalam matematika. Jadi, yang pertama kali yang kita kerjakan itu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Tanda kurung itu yang paling kuat ya. Namun di sini untuk soal ini tidak ada tanda kurung, berarti kita abaikan. Kemudian, operasi yang kedua adalah operasi pangkat atau akar. Nah, ini setara ini. Jadi, antara pangkat dan akar, terserah kita mau ngerjain yang mana dulu. Di operasi yang ini juga tidak ada pada soal ini ya. Kemudian berikutnya operasi perkalian dan pembagian. Itu juga setara sama kuatnya. Nah, setelahnya di bawah itu yang terakhir adalah operasi penambahan dan pengurangan. Penambahan dan pengurangan juga setara, oleh karenanya kita boleh melakukan operasi yang mana saja terlebih dahulu antara kedua operasi tersebut. Nah, dari soal ini, operasi yang ada itu adalah operasi perkalian dan pembagian. Nah, namun teman-teman, jika kita perhatikan di sini ada dua angka yang sama nih, 7,5 dan 7,5 yang memisahkan antara operasi perkalian dan pembagian. Oleh karena itu, saya punya trik nih untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kita ubah dulu bentuknya. 2/1/4 tetap kita tulis dikali dengan 7,5 dikurang 7,5. Nah, dibagi dengan setengah. Kalau kita mau menyederhanakannya dengan cepat, kita samakan ini ya, operasi yang di sebelah kiri tadi yang sebelum pengurangan, yaitu operasi perkalian, dengan operasi yang sebelah kanannya, yaitu operasi pembagian tadi kita ubah jadi perkalian juga. Nah, jadinya 1/2 jadinya 2/1, karena pembagian berubah menjadi perkalian, jadi pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, jadi seperti ini. Kemudian, teman-teman masih ingat tidak hukum distributif? Hukum distributif itu seperti ini, misalnya A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Nah, berlaku juga untuk yang pengurangan. Misalnya seperti ini ya, A kali B kurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Nah, demikian teman-teman. Jadi, oleh karena itu, ini juga bisa kita lakukan operasi seperti itu. Kita keluarkan 7,5-nya, sehingga jadinya adalah 2/1/4 dikurang dengan 2. 7,5. 2/1/4 dikurang dengan 2, sisanya kan 1/4 kan. Nah, 7,5 dikali dengan 1/4. 7,5 ini itu sama dengan 15/2 kali 1/4 sama dengan 15/8. Nah, setelah saya cari tadi, 15/8 itu adalah 1,875. Jadi, kalau kita lihat kunci pilihan jawabannya tidak ada. Nah, saya curiga ini harusnya tidak ada 1 di depannya. Jadi, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman. Soal berikutnya. Seorang pedagang tepung membeli 10 karung tepung dengan harga rata-rata Rp210.000 tiap karungnya. Jika setengah di antaranya dijual dengan harga Rp224.000 tiap karung dan sisanya dijual dengan harga Rp205.000 tiap karung, berapa keuntungan yang didapat pedagang tersebut? Pertama-tama, kita buat dulu yang diketahui ya. Itu harga beli untuk 10 karung sama dengan 210.000. Kemudian harga jual untuk 5 karung
5 karung pertama ya, Rp224.000. Kemudian harga jual untuk 5 karung selebihnya yaitu sebanyak Rp205.000. Nah, pertanyaannya adalah berapa keuntungan yang didapat oleh pedagang tersebut. Nah, sekarang seperti yang kita ketahui, untuk menentukan untung tentunya harga jual dikurang dengan harga beli. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu harga jual rata-rata. Harga jual rata-ratanya itu sekarang kan ada 224 dan 205.000 nih. Jadi untuk harga jual rata-ratanya itu sama dengan 5 dikali dengan 224.000 ditambah dengan 5 dikali 205.000 kemudian dibagi dengan jumlahnya yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10 sama dengan 1.120.000 ditambah dengan 1.025.000 dibagi dengan 10 hasilnya sama dengan 2.145.000 dibagi 10 sama dengan 214.500. Nah, ini harga jual rata-ratanya ya. Jadi, kita dapat menentukan berapa untungnya. Untung sama dengan harga jual rata-ratanya maksudnya ya, dikurang dengan harga beli. Harga jualnya tadi sama dengan 214.500, harga belinya Rp210.000. Nah, jadinya adalah 4.500. Namun kalau kita lihat pilihan jawabannya itu dalam bentuk persen. Jadi kita tentukan berapa persentasenya. Persentase untung sama dengan 4.500 dibagi dengan harga beli. Harga belinya tadi yaitu sebesar Rp210.000 dikali dengan 100%. Hasilnya sama dengan 2,14%. Jadi, jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, Sinta dan Jojo membuat 920 ml sirup yang mereka tuangkan ke dalam setengah jumlah botol yang mereka miliki. Jika masing-masing botol berisi 80 ml sirup dan sirup mereka bersisa 40 ml, maka berapakah jumlah botol mereka? Jadi yang ditanyakan itu adalah jumlah botolnya ya. Kita buat dulu model matematikanya agar kita lebih gampang untuk menjawab soal ini. Pertama-tama kita lihat bahwa sirupnya ada 920 ml. Jadi 920, kemudian sirup tersebut dituangkan ke dalam setengah jumlah botol milik mereka. Nah, kalau dituangkan ke dalam botol berarti kan jumlah atau volume sirup tadi berkurang sebanyak yang dituangkan. Yang dituangkan adalah setengah dari jumlah botol yang mereka miliki. Nah, jika masing-masing botol itu harus berisi 80 ml sirup, maka kita dapat membuat 80 dikali X per 2. Kenapa X per 2? Karena dituangkan ke dalam setengah jumlah botol yang mereka miliki. Jadi kita misalkan jumlah botolnya itu adalah X, maka kalau setengahnya adalah X per 2. Dan setiap botol itu berisi 80 ml. Makanya jadi 80 dikali dengan X per 2. Bisa dipahami ya teman-teman? Maka sisanya katanya di sini yaitu 40 ml. Jadi persamaan matematikanya jadi seperti ini. Kalau sudah dapat persamaan matematikanya ini jadi gampang ya. 920 dikurang 40x sama dengan 40. Negatif 40x itu sama dengan
negatif 880. Sehingga X sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Diketahui 5 buah truk A dan truk B masing-masing memuat 4 ton. Truk C dan D masing-masing memuat 6 ton. Jika truk E memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk tersebut, maka muatan truk A ditambah dengan muatan truk E sama dengan berapa ton? Tadi ada 5 truk ya. Jadi truk A itu muatannya sebanyak 4 ton, B juga sebanyak 4 ton, C sebanyak 6 ton, D juga 6 ton, dan E katanya memuat 1 ton lebih dari rata-rata muatan kelima truk tersebut. Jadi jika kita misalkan rata-ratanya dengan X bar, maka jika lebih 1 ton berarti X bar ditambah 1. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mencari berapa muatan truk A dan truk E, maka kita bisa buat seperti ini. Kita cari dulu berapa X rata-ratanya. Jadi X rata-rata atau X bar itu sama dengan XA, artinya muatan truk A, ditambah dengan muatan truk B, ditambah dengan muatan truk C, ditambah dengan muatan truk D dan muatan truk E. Dibagi dengan 5, karena ada 5 truk tadi kan. Kemudian, X barnya atau X rata-ratanya itu belum diketahui, itu yang akan kita cari ya. Kemudian XA-nya sama dengan 4, XB-nya sama dengan 4, XC-nya 6, XD-nya 6, kemudian XE-nya adalah X bar ditambah dengan 1, dibagi dengan 5. X barnya kita tulis lagi. Kemudian 5X bar sama dengan, kali silang ke sini, sama dengan 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6 tambah 1, 21 ditambah dengan X bar. Nah, jadi 4X bar, pindah ruas X bar yang sebelah kanannya, jadinya 4X bar sama dengan 21. X bar sama dengan 21 dibagi 4, hasilnya sama dengan 21 dibagi 4 sama dengan 5,25. Nah, pertanyaannya adalah muatan truk A dan muatan truk E. Jadi yang ditanyakan itu adalah XA ditambah dengan XE, yaitu sama dengan XA-nya sama dengan 4 tadi ya, ditambah dengan XE. XE sendiri itu sama dengan X bar ditambah dengan 1. 4 ditambah X barnya 5,25 ditambah 1, jadinya adalah 10,25. Jadi jawabannya yang D. Soal terakhir, peluang Ali, Budi, dan Dian lulus UAN masing-masing adalah 0,7, 0,8, dan 0,9. Kemudian, peluang hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut yang lulus adalah berapa? Nah, pertama-tama dari sini diketahui bahwa peluang Ali lulus itu sebesar 0,7, maka peluang Ali tidak lulus atau komplemennya sama dengan 0,3. 1 dikurang 0,7 ya, jadi 0,3. Kemudian peluang Budi lulus itu sebesar 0,8, maka peluang tidak lulusnya adalah sama dengan 0,2. Peluang Dian lulus, misalkan ini D, yaitu 0,9, maka peluang Dian tidak lulus sama dengan 0,1. Kemudian, pertanyaannya tadi adalah peluang lulus hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut. Nah, ada berapa kemungkinan kira-kira peluang lulus hanya 1 orang di antara 3 orang tersebut? Kita lihat dulu. Ini agar
hanya satu orang yang lulus, kemungkinannya yang pertama, Ali lulus, kemudian dia kan harusnya cuma satu orang yang lulus, tentunya Budi tidak lulus, kemudian Dian harusnya juga tidak lulus, karena yang lulus itu hanya satu orang. Maka dari sini kita bisa menentukan berapa peluangnya dari ini nih. Jadi peluang A lulus sama dengan PA kan, kemudian peluang B tidak lulus berarti PB komplement, dan peluang D tidak lulus PD komplement. Nah, jadinya ini sama dengan PA sama dengan 0,7, kemudian PB komplement sama dengan 0,2, seterusnya PD komplement sama dengan 0,1. Jadi untuk kemungkinan pertama ini 0,7 kali 0,2 kali 0,1. Itu hasilnya sama dengan 0,014. 0,014. Nah, itu untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan keduanya, A tidak lulus, kemudian B lulus, tentunya D harusnya tidak lulus. Sehingga menjadi PA komplement. Kalau B-nya lulus berarti PB, kemudian D tidak lulus, jadinya PD komplement. Nah, peluang A tidak lulus, PA komplement tadi sama dengan 0,3, kemudian peluang B sama dengan 0,8, peluang B lulus ya. Kemudian peluang D tidak lulus 0,1. Hasilnya adalah 0,024. Kemungkinan berikutnya yaitu A tidak lulus. Kalau A tidak lulus, B tidak lulus. Nah, C yang lulus ya. Karena D maksudnya, D lulus. Ini karena syaratnya tadi harus ada satu yang lulus. Sehingga ini bisa kita buat PA komplement dikali dengan PB komplement dikali dengan PD, sorry. Peluang A tidak lulus 0,3, kemudian peluang B tidak lulus 0,2, dan peluang D lulus 0,9. Nah, hasilnya sama dengan 0,54. Jadi, peluang lulus hanya satu orang di antara 3 orang tersebut adalah kita jumlahkan tadi yang sudah kita peroleh. Ini yang sudah kita peroleh tadi 0,014 sama dengan 0,014, kemudian berikutnya 0,024. 0,024, yang terakhir 0, ini ada 0 juga di sini ya. 0,054 ya. 0,054. Hasilnya adalah sama dengan 0,092. Jadi jawabannya yang B. Ini dia nih. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan soal untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.